Suatu ketika nih ada game yang bernama Utopia of Ruin. Nah, lo mainin ini game semasa hidup lo bos. Namun saat sudah meninggal ya, lo bukannya masuk surga atau neraka, melainkan ke dalam game yang lo mainin ini bos. Masalahnya lo masuk bukan sebagai MC atau apa ya, malahan menjadi monster, musuh dari umat manusia di sana. Suatu hari tiba-tiba lo melihat gadis yang pingsan di area yang biasa lo tempatin nih. Yang ternyata gadis itu adalah karakter favorit lo di game tersebut. Dia ini bernama Noah. Menurut story aslinya ya, Noah akan bisa kembali sendiri dengan selamat bos. Makanya biarkan saja seperti itu. Masalahnya lo nggak tega nih ninggalin Noah sendirian. Akhirnya lo bawa pulang itu Noah ke rumah lo. Dan saat ini lo nggak punya penyesalan sama sekali bos, meski berinkarnasi menjadi monster. Ceritanya di dunia ini ada orang yang dijuluki sebagai Guardians. Mereka lah yang bertarung melawan monster untuk mempertahankan wilayah manusia bos. Story solo dari Noah sudah cukup bagus dan saat ini lo berpikir tidak akan menyesal meski dibunuh oleh Noah nantinya. Kembali dulu ke masa kecil Noah nih, dia sedang membersihkan toilet di panti asuhan. Yang ternyata Noah ini adalah seorang budak bos. Setelah bekerja, bibi panti asuhan pun memberi uang pada pemilik Noah. Maka dari itu Noah berpikir, dengan pekerjaan yang mulus ini harusnya dia bisa sedikit beristirahat bos. Namun kenyataannya dia masih saja diperlakukan secara tidak baik. Kemudian suatu hari nih, ketika Noah sudah dewasa, ada raja yang tertarik untuk membelinya. Di tempat barunya itu ya, Noah diperlakukan dengan baik di dalam rumah bos, sampai dia merasa seperti di surga. Makanya dia bisa menahan rasa sakitnya waktu kena hukuman. Namun itu semua tidak bertahan lama bos, karena master mereka sekarang sudah membebaskan mereka. Masternya pun memberi penjelasan nih, karena dia kurang hiburan makanya mereka dibebaskan untuk main permainan. Karena Noah nggak mau dimakan nih, Noah melancarkan sihir yang diam-diam dia latih bos. Meskipun bersusah payah, Noah bertekad akan terus bertahan hidup. Sampai kemudian Noah pun kelelahan dan terpojok nih. Namun tiba-tiba Noah membangkitkan ability-nya bos, yaitu telekinesis. Noah pun langsung membunuh monster yang akan menyerangnya barusan. Dilanjutkan dengan meratakan semua monster yang ada di sana. Sampai akhirnya Noah tiba di tempat yang sejuk nih, lalu tertidur. Sampai akhirnya Noah pun terbangun. Tiba-tiba dia melihat babi hutan saat pintu itu terbuka bos. Masalahnya yang membawa babi itu adalah monster. Noah pun langsung siaga. Kemudian monster itu mengira kalau Noah ngajak main tatap-tatapan. Yang tertawa duluan dialah yang kalah bos. Tentu saja permainan itu nggak akan pernah terjadi lah. Karena Noah mengacak-ngacak ruangan itu dengan telekinesisnya, dilanjutkan dengan lemparan susulannya itu bos. Masalahnya monster itu bisa menahan serangannya hanya dengan sihir dasar saja. Seketika Noah terkejut nih, padahal dia sudah full power. Lalu tersadar bahwa monster di hadapannya ini sudah beda kelas dengan monster yang pernah dia lawan sebelumnya. Namun Noah belum menyerah nih, dia berusaha mematahkan leher monster itu dengan telekinesisnya. Monster itu pun senang kalau harus mati di tangan Noah bos. Masalahnya meski sudah dipatahin ya, monster itu tidak kenapa-napa bos. Sampai akhirnya Noah tidak mampu lagi untuk melawannya. Dan disitulah Noah berpikir akan berakhir di tangan monster ini. Sambil meratapi kerja kerasnya ya, Noah tidak menyangka sekali kalau akhirnya akan seperti ini bos. Namun saat sudah pasrah nih, Noah malah mencium aroma yang sedap. Yang ternyata ya monster itu sedang memasak babi hutan bos. Seketika Noah kebingungan lah, ada apa dengan monster aneh di hadapannya ini? Sebagai musuh umat manusia bukannya menyerang Noah, kok malah masak-masak tuh? Dan malah memberi Noah makanan bos. Noah yang gak ngerti bahasa monster ya, mencoba menanyakan, apa kamu menyuruhku untuk makan? Lalu monster itu pun hanya mengangguk. Noah memang gak ngerti nih dengan situasi aneh saat ini. Namun karena perutnya darurat ya, Noah pun tanpa ragu memakannya. Seketika Noah menangis terharu nih, padahal ini cuma daging panggang. Namun ini pertama kalinya Noah makan enak seperti ini bos. Kemudian melihat kebaikan dari monster itu ya, Noah jadi tidak tahan untuk memeluk dan melepaskan kesedihannya. Sebagai manusia yang reinkarnasi menjadi monster, dia sudah menghindari kontak dengan manusia selama ini bos. Masalahnya sangat menyakitkan jika harus melihat Noah sengsara seperti sekarang dan berniat membantunya. Kemudian Noah dengan imutnya bertanya, apa kamu ada di pihakku? Karena nggak bisa ngomong ya, monster itu hanya mengangguk bos. Menyadari itu Noah berterima kasih lah. Karena terkena damage yang nggak masuk akal nih ya, monster itu pun menutup wajahnya yang padahal nggak punya wajah bos. Lalu Noah bertanya, apa kamu bisa bicara? Monster pun menggelengkan kepalanya.
Namun saat ditanya, apa kamu mengerti bahasa manusia? Dia pun langsung menganggukkan kepalanya. Menyadari itu ya, Noah langsung lega nih. Padahal sebelumnya tidak ada manusia yang mau menolongnya, dan sekarang malah ditolong sama seekor monster yang harusnya menjadi musuh umat manusia, bos. Kemudian Noah ingin tahu nih siapa nama dari monster itu. Namun karena nggak punya nama ya, Noah akan memberikan nama untuknya. Karena terlihat seperti hantu, dia akan dikasih nama Ray. Seketika Ray berpikir itu simpel banget, bahkan keterlaluan simpelnya. Masalahnya karena Noah yang ngasih nama ya, Ray bodo amat lah, dia senang-senang aja. Ceritanya sebelum Noah menjadi karakter favoritnya ya, Noah hanyalah gadis biasa dan sekarang ada di depan matanya. Kemudian meski saat ini nggak bisa komunikasi dengan Noah, Ray berjanji akan selalu menemaninya, bos. Namun Noah menyampaikan terima kasih atas segalanya karena Noah tidak bisa tinggal di sini, bos. Noah berpikir untuk kembali pulang nih. Dia merasa nggak enak dengan Ray, namun dia tidak bisa tinggal di wilayah iblis. Memang benar Noah nggak punya kenangan bagus di kampungnya, namun untuk suatu alasan ya, Noah merasa harus kembali. Makanya Noah harus mengucapkan perpisahan dari sini, bos. Agak sedih rasanya meninggalkan Ray, namun terima kasih atas makanannya dan selamat tinggal. Ray berpikir nih, jika itu memang kemauan Noah, dia tidak akan menghentikannya. Namun tetap saja Ray nggak bisa membiarkan Noah sendirian, bos, dan berakhir membantunya. Setidaknya Ray ingin mengantar Noah dengan selamat sampai ke kampungnya itu. Kemudian saat beristirahat nih, Noah penasaran dengan kemampuan Ray yang barusan. Pasti bukan sihir, karena sihir tidak mempan melawan monster, bos. Jadinya Noah menyimpulkan bahwa Ray pasti pengguna ability juga. Lalu penasaran ability apa yang dimiliki oleh Ray. Seketika Ray melihat luka dari Noah nih, lalu menunjukkan kemampuan penyembuhannya, bos. Lalu kekuatan fisik dan mentalnya Noah juga diperkuat dari ability-nya Ray. Seketika ya Ray sangat sulit untuk mempercayainya, karena dari penampilannya harusnya Ray punya kemampuan penghancur gitu. Sungguh ironis sekali, seekor monster punya energi suci seperti ini. Ceritanya untuk mengeluarkan ability nih membutuhkan energi suci dari dalam tubuh, bos. Lalu energi suci itu adalah kelemahan dari para monster, makanya hanya orang berability lah yang bisa membunuh monster. Dari sinilah Noah berpikir, normalnya tidak mungkin ada monster macam Ray seperti ini, bos. Sampai akhirnya mereka sudah tiba di kampung halaman Noah nih. Dan sampai sinilah Ray akan kembali. Namun tiba-tiba ya ada seseorang yang menusuk Ray dari belakang, bos. Seketika Noah langsung panik lah melihat Ray yang diserang secara tiba-tiba. Kemudian Ray berpikir mungkin ini adalah akhir dari riwayatnya, bos. Tentu saja, tapi bohong. Masalahnya meski inti dari tubuhnya sudah dihancurkan ya, inti dari Ray ini malah beregenerasi, bos. Kemudian menyadari inti dari Ray mulai pulih nih, bocah itu dengan cepat mencoba menyerangnya sekali lagi, bos. Masalahnya Noah menghadangnya. Jangan menyerangnya, dialah yang menolongku. Saat ini Noah memohon sambil ngancam dengan telekinesisnya. Seketika bocah itu bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi saat ini, bos. Kemudian ketika dia menyadari bahwa Noah adalah bocah kemarin ya, seketika dia tidak peduli lagi, bos. Karena syukurlah Noah selamat. Namun karena ini bukan sesuatu yang bisa dia tangani ya, bocah itu menyarankan untuk bertemu dengan atasannya sekarang. Lalu maaf juga yang barusan, dia ini bernama Will, salah satu guardian, bos. Kemudian Will menyampaikan atasannya itu harusnya juga senang melihat Noah yang selamat. Kemudian sekarang mereka akan menuju ke dalam nih, tempat tinggal para guardian berada. Masalahnya Noah nggak tega meninggalkan Ray setelah melihat kejadian barusan nih. Makanya apa boleh buat, Will dengan langkah cepatnya itu berpindah ke depan Ray dalam sekejap. Lalu membungkusnya, bos. Karena memang nggak ada pilihan lain selain menyembunyikannya. Kemudian sebelum masuk nih ya, Will memperingatkan, tetaplah tenang kalau nggak mau melihat monster itu musnah. Ketika masuk ruangan ya, atasannya langsung ngomel-ngomel. Setidaknya tunggu jawaban. Apa gunanya lo mengetuk pintu barusan, Konoyaro? Atasannya ini bernama Liberato Rosiria, bos. Kemudian Will langsung berpindah ke mode sopannya nih, lalu menunjukkan Noah padanya. Seketika Liberato langsung berdiri tuh, lalu menyampaikan, syukurlah kamu selamat. Kemudian meski mukanya terlihat sangar, Liberato ini baik banget, bos. Dia tidak ragu menundukkan kepalanya dan meminta maaf pada Noah, meskipun Noah mantan budak sebelumnya.
Melihat itu ya Noah nggak masalah, karena itu memang murni kesalahan dari si brengsek itu bos. Namun tetap saja Liberato akan lega jika permintaan maafnya diterima, dan Noah pun menerimanya. Kemudian Liberato menyadari bulatan yang dibawa Noah nih, lalu tersadar kalau itu pasti masalah utamanya saat ini bos. Noah mengerti dan langsung melepaskan Ray. Seperti kayak Ray langsung kegirangan tuh, karena akhirnya dia bebas. Dan inilah yang tidak bisa Will tangani sendirian. Liberato pun juga terkejut karena baru pertama kali ini melihat monster misterius seperti ini bos. Lalu Noah pun menjelaskan Ray yang sudah menolongnya di dunia iblis. Ray juga nggak menyerang manusia. Liberato paham dengan kondisinya nih, namun dia merasa insting monsternya mungkin bisa keluar sewaktu-waktu bos. Masalahnya Noah memberitahukan kalau Ray itu paham dengan bahasa manusia. Makanya Liberato mencoba menanyakan apakah lo ada di pihaknya Noah. Tentu saja Ray langsung mengangguk bos, yang membuat Liberato terkejut seketika. Maka dari itu Liberato akan mengadakan rapat eksekutif di esok harinya. Kemudian karena Noah sudah membangkitkan ability-nya ya, Noah harus menjadi guardian dari sekarang bos. Karena tidak ada jalan untuk kembali baginya. Noah nggak masalah dan Liberato menyambutnya dengan ramah bos. Namun ngomongin ability nih, Noah menyampaikan bahwa Ray itu juga pengguna ability bos. Seketika ya mereka makin gak habis pikir lah, kok bisa-bisanya ada monster yang punya kemampuan untuk membunuh monster. Ceritanya setelah Noah menjadi guardian nih, dia diberi tempat tinggal gratis. Lalu saat ini Will sedang berkunjung. Saat pintunya terbuka ya, tiba-tiba ada angin yang menariknya masuk ke dalam bos. Sudah jelas lah ini perbuatan binatang yang satu ini. Kemudian Will hanya menepuk kantung bawaannya itu, mengisyaratkan ada oleh-oleh darinya. Namun lagi-lagi ya Will harus terkejut, karena saat ini dia melihat binatang yang lagi memasak bos. Will merasa sejak kemarin memang penuh kejutan dari binatang yang satu ini. Ngomongin kemarin nih, Will sulit mempercayai kalau monster bisa punya ability. Bahkan Liberato sampai kehabisan kata-kata lagi bos. Namun karena penasaran ya, dia mencoba bertanya ability macam apa yang Ray miliki. Lalu dialirkanlah energi suci pada Liberato. Seketika Liberato jadi tahu bahwa itu adalah healing ability. Masalahnya lagi, ability-nya Ray ini sudah tingkat lanjut bos. Seketika itu juga ya, otak Liberato sudah berhenti bekerja. Nggak bisa lagi mikirin logikanya bos. Kemudian Noah yang baru mandi nih menyambut kedatangan Will. Yang ternyata Will membawa oleh-oleh itu untuk Noah. Noah bersyukur banget lah, sudah dapat kebutuhannya untuk hidup, dapat hadiah pula. Terima kasih banyak dah pokoknya. Masalahnya melihat keimutan dari Noah nih ya, kedua binatang ini hampir gak sanggup lagi untuk membuka matanya bos. Kemudian Will akan pergi dulu dan akan menjemput Noah nanti untuk rapat eksekutifnya. Dari sini Noah gak nyangka banget nih, padahal dia sudah mengira akan jadi budak lagi. Namun malah bertemu Liberato yang baik hati, bahkan diberi tempat tinggal bos. Ray ingin mengatakan kamu mendapatkannya, bukan diberi. Masalahnya karena nggak bisa ngomong ya, Noah nggak tahu tuh apa maksud dari Ray yang mengelus-ngelus kepalanya bos. Sampai Noah menyadari sarapan yang sudah disiapkan oleh Ray. Lalu keheranan lah, kenapa juga Ray kok bisa menjadi monster padahal baik begini bos. Kemudian Ray penasaran nih dengan hadiah dari Will yang ternyata isinya buku cerita bos. Masalahnya ya Ray nggak bisa membaca tulisannya. Namun Noah terlihat paham tuh kalau itu buku cerita dari Great Hero Silva. Maka dari itu ya Ray meminta tolong untuk diajarin membaca sama Noah. Namun yang ternyata Noah juga nggak bisa membaca bos. Dia hanya tahu judulnya dari melihat gambarnya saja. Jadinya maaf nggak bisa membantu. Ray mengira Liberato sudah membuat kesalahan besar nih, karena memberi buku yang bahkan Noah tidak bisa membacanya bos. Dan gak akan pernah memaafkan Liberato karena sudah membuat Noah bersedih. Namun Ray teringat nih, buku itu adalah barang berharga. Hanya orang penting seperti Guardian lah yang bisa mendapatkannya. Sebagai gantinya mereka harus melindungi orang-orang dari ancaman iblis bos. Beberapa saat berlalu dan sekarang waktunya menuju ke rapat. Ceritanya Noah agak khawatir dengan orang-orang yang akan mereka temui. Namun Will menyampaikan kalau mereka itu baik semua bos. Jadinya santai saja. Maka dari itu ya Will langsung saja menuntun Noah ke ruang rapat. Sampai di dalam mereka disambut oleh Liberato.
Langsung spill aja lah ya. Dia ini bernama Lilia bos. Ability-nya bisa melihat masa depan. Makanya langsung tahu kalau yang dibawa Noah itu adalah monster. Lalu bertanya, apa-apaan ini maksudnya woi Liberato? Ross juga penasaran tuh dengan apa yang barusan Lilia lihat. Eric mengira pasti bukan sesuatu yang bagus. Lalu Albert setuju dengan Eric. Sedangkan Tsubaki berharap tidak ada masalah yang akan terjadi bos. Lilia memperingatkan nih, mungkin memang akan ada masalah, namun jangan gegabah, jangan kaget, dan tetaplah tenang bos. Dari sini Noah makin gelisah karena melihat sambutan yang kurang ramah padanya. Kemudian Liberato memperkenalkan saja Noah sebagai anggota baru mereka. Yang ternyata Noah disambut dengan ramah oleh Ross. Begitupun juga Eric yang ternyata juga sangat ramah bos. Berbeda dengan tampang sangar di awal ya, mereka ini baik semua. Lilia dan Tsubaki pun juga ingin akrab dengan Noah bos. Dan sekali lagi Liberato menyambut kedatangan Noah sebagai anggota. Sebagai mantan budak ya, Noah sebenarnya agak gelisah nih. Bagaimana kalau tidak diterima tuh pikirnya. Sampai tiba-tiba Eric menyadari apa yang dibawa oleh Noah. Seketika Lilia langsung waspada bos. Lalu karena memang itu topik utamanya ya, Liberato menyuruhnya untuk memperlihatkannya saja pada semuanya bos. Sedangkan Ray berpikir akankah dia bisa kembali dengan selamat. Seketika itu juga ya Lilia nggak habis pikir lagi dengan Tsubaki. Padahal sudah diperingatkan untuk tetap tenang, namun Tsubaki malah langsung menyerangnya. Lalu saking cepatnya serangan Tsubaki, Ray sampai tidak mampu untuk bereaksi bos. Untung saja ada Will yang bisa menyaingi kecepatannya Tsubaki nih. Masalahnya karena kalah power ya, Will harus terhempas ke belakang tuh. Noah yang menyadari Ray dalam bahaya, dia pun mau ikutan. Sayangnya Liberato menghalanginya bos. Karena ternyata Tsubaki telah menyesal sudah melakukan serangan tiba-tiba itu. Kemudian Tsubaki minta maaf dulu nih dengan alasan sudah menjadi kebiasaannya jika melihat hawa monster. Makanya kilaf gitu. Sembari Ray yang terkagum dengan kecepatan Tsubaki nih, Lilia ngomel dulu. Padahal sudah diperingatkan untuk tenang. Masalahnya Eric menganggap Tsubaki itu sudah tenang bos. Kalau di mode tempur ya, Tsubaki pikirannya kosong saat berantem bos. Kemudian menyadari Tsubaki yang gila nih ya, Noah jadinya bad mood. Dari sini Liberato yang akan menjelaskan. Dia ini bernama Ray. Lalu mendengar penjelasan dari Liberato nih, mereka jadi penasaran. Kok ada monster yang menolong manusia dan juga punya kecerdasan, apalagi pengguna ability juga bos. Liberato nggak mau nih melepaskan kemampuan healingnya, dan itu sudah seperti ability-nya Ross. Bedanya kalau Ross kan area, namun Ray single target doang. Lalu Liberato merasa jika Ray bisa melancarkan ability-nya berulang kali di waktu yang sama ya, itu akan jadi berbahaya bos. Lalu menyuruh Ray untuk mencobanya ke anggota yang lain. Ray pun setuju dan mencobanya kepada mereka. Karena ability-nya lebih kuat nih, Ross merasa ability-nya Ray lebih berguna darinya bos. Namun Liberato mengatakan ability-nya Ross itu memberi buff kawan, debuff ke lawan. Dan juga Ross bisa melakukan itu secara bersamaan bos. Jadinya bebannya tidak mungkin akan berkurang begitu saja. Ray berpikir energi suci memang positif ke kawan, namun memberikan dampak buruk ke monster. Sedangkan Ray memanglah single target. Di saat lawannya gerombolan, Ross pastinya lebih berguna. Dari sini Ross merasa Ray akan sangat merepotkan jika saja sebagai musuh bos. Makanya lebih baik disambut saja sebagai kawan. Dan seperti itulah keberadaan Ray sudah disetujui oleh para eksekutif. Kemudian Lilia menanyakan nih, bagaimana caramu menjelaskan ini kepada anggota member yang lain? Lalu Liberato akan melakukannya pelan-pelan saja bos. Dan rapat pun dibubarkan. Sebelum pulang, Lilia memuji Will dululah. Sebagai pemula bisa-bisanya menahan serangan dari Tsubaki seperti itu. Liberato yang melihatnya senang sekali lah karena banyak pendatang baru yang berbakat kali ini. Masalahnya ya ada yang kurang senang dengan Liberato bos. Dia nggak tahu nih bahwa Ray akan dalam bahaya seperti itu. Dan Liberato malah menganggap enteng kejadian barusan bos. Makanya Noah jadi bad mood lagi. Namun tetap saja ya Noah berterima kasih atas bantuan dari Liberato. Masalahnya untuk yang ini Noah nggak bisa memanfaatkannya bos. Jadinya tolong dijelaskan. Namun Liberato nggak tahu apa-apa nih tentang buku itu bos. Yang berarti Will secara pribadi memberikan itu kepada Noah dengan alasan itu hadiah dari Liberato.
Menyadari itu ya, Liberato seketika nyengir, yang membuat Ray langsung kesel sendiri, ingin menghajar itu Liberato bos. Namun melihat reaksi herannya Noah yang imut ya, Ray jadi bodoh amat dengan Liberato. Dan untuk Will, meski barangnya nggak guna, usahanya boleh juga. Jadinya akan dibiarkan saja kali ini bos. Kemudian Liberato menyampaikan, jangan berpikir buruk tentang Will, dia itu bocah yang baik. Namun Noah nggak ada masalah dengan Will, malahan Liberato lah yang bermasalah. Karena Noah nggak suka, Liberato telah membahayakan Ray seperti itu bos. Kalau mau damai harus mengajarinya caranya membaca lain kali. Kemudian cerita menuju ke rumah Noah nih, banyak member yang merayakan kedatangan Noah. Sedangkan Ray ngumpet dulu lah dengan Lilia di lantai 2 bos. Lilia menyampaikan, sebelumnya mereka menjaga wilayah hanya dengan 47 orang saja nih. Makanya tidak peduli siapa Noah, dia sangatlah berharga. Namun beda cerita dengan Ray, mungkin saat ini masih aman. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang berat nih, yang ternyata itu orang bertampang sangar yang juga menyambut kedatangan Noah bos. Lilia mengatakan, akhirnya datang orang yang ngeselin satu lagi. Benar saja, setelah memperkenalkan dirinya ya, Luo langsung menanyakan seberapa banyak power yang Noah miliki. Lilia yang kesal memperingatkan, ini rumah cewek, jadinya yang sopan sedikit. Masalahnya Luo nggak peduli dengan hal kecil seperti itu bos. Karena yang lebih penting, powernya Noah ini seberapa banyak. Sedangkan Noah nggak tahu nih apa maksud dari power. Power itu ya power, nggak ada arti lain dari kata power tuh, kata Luo. Noah makin heran lah dengan otak power ini. Namun jika kekuatan yang Luo maksud, saat ini Noah tidak terlalu yakin dengan kekuatannya bos. Masalahnya Luo si otak otot ini malah yang nggak ngerti maksud dari Noah. Jadinya Luo ngajak berantem Noah untuk mengukur kekuatannya bos. Dan itulah yang paling ngeselin bagi Lilia. Namun Lilia menghalanginya nih. Dia menegaskan, kalau mau berantem sama Liberato aja sono lo sempak. Masalahnya Luo nggak mau dengar bos. Makanya dikasih paham sama Lilia. Sedangkan Noah diungsikan dulu sama Julia bos. Kemudian Julia memberitahukan bahwa Luo selalu seperti itu kepada pendatang baru. Bahkan Will juga jadi korbannya sebelumnya. Lalu bertanya, apakah Noah ingin melawannya gitu? Noah inginnya bilang nggak mau ya. Masalahnya Lilia berpikir, ini kesempatan yang bagus bagi Noah untuk mengukur kemampuannya bos. Sekalian hajar saja otak-otot yang ngeselin ini. Namun sebelum itu ya, Noah izin ke atas sebentar, lalu minta pendapat dari Ray. Haruskah Noah menerima tantangannya gitu? Seketika ya, Ray memberi armornya Noah. Karena ini memang kesempatan yang bagus untuk mendapatkan pengalaman tempur untuknya. Maka dari itu Noah setuju dengan tantangannya. Masalahnya Ray dilarang Lilia untuk ikut bos. Padahal sangat ingin melihat kemampuannya Noah. Dan akhirnya latihan berantemnya akan dimulai nih. Namun sebelum itu ya, Lilia memberi saran, pakai saja kekuatan penuhmu, hajar saja si otak-otot ngeselin itu. Sedangkan Luo akan menahan diri tuh katanya. Namun Lilia memperingatkan bahwa ini hanya latihan saja loh Konoyaro. Peraturannya simple, pertarungan akan berakhir jika ada yang menyerah atau Lilia yang menghentikan paksa pertarungannya bos. Kemudian Luo langsung menerjang ke arah Noah nih, lalu melompat tinggi-tinggi dan akan menghantam Noah dari atas. Noah meresponnya dengan telekinesis yang menghentikan pergerakan Luo di atas. Seketika Luo jadi tahu nih kalau ability-nya Noah adalah telekinesis. Masalahnya ya, powernya masih nggak cukup untuk menahan ototnya Luo. Setelah Noah berhasil menghindari serangan Luo ya, Noah memakai sihirnya untuk membuat tanahnya menjadi lumpur. Jadinya Luo pun terhisap ke dalam lumpur tersebut bos. Masalahnya karena ototnya kuat ya, Luo masih mampu menarik tangannya keluar. Melihat itu Luo merasa cara bertarung Noah memanglah menarik dan menyenangkan bos. Sedangkan Noah sudah kehabisan cara untuk melawannya nih, lalu melihat sekelilingnya gitu. Liberato merasa dia nggak mau melawan Noah di tempat yang banyak benda di sekitarnya. Masalahnya sekarang Julia merasa nggak ada benda apapun saat ini. Saat itu juga ya Noah akan mencoba telekinesisnya dengan mengangkat banyak kerikil di sekitarnya bos. Noah berpikir mungkin akan ada celah untuk menumbangkannya saat Luo menghindari serangan dari Noah ini. Masalahnya Luo tidak menghindar sama sekali bos, karena otaknya beneran terbuat dari otot. Meskipun terlihat sakit nih, Eric merasa bahwa Luo akan baik-baik saja karena ability-nya itu adalah penguatan kekuatan fisik dan serangan Noah tidak berguna sama sekali bos. Seketika Luo merasa senang nih dengan gaya bertarungnya Noah, sedangkan Noah sudah kelelahan.
Namun di sisi penonton nih, Noah sangatlah kuat karena bisa-bisanya mengimbangi Luo seperti ini bos. Hindarannya juga luar biasa. Melihat itu ya, Eric tidak percaya kalau Noah baru membangkitkan ability-nya 2 hari yang lalu bos. Seketika Julia terkejutlah, baru 2 hari bangkit sudah sekuat ini. Dan Eric merasa selain Will, Noah juga tidak kalah berbakatnya bos. Kemudian Julia yang melihat Noah sudah pada batasnya nih, menyarankan Liberato untuk menghentikan pertandingannya. Namun dia sudah menyerahkan urusan itu pada Lilia bos. Dan Lilia saat ini mungkin punya rencana lain. Sampai kemudian Noah kehilangan keseimbangannya nih dan dalam keadaan bahaya. Namun sebelum terkena pukulan dari Luo ya, Noah berhasil menghindarinya dengan telekinesisnya ke tubuhnya sendiri bos. Saat itu juga Lilia menghentikan pertarungannya karena Noah sudah pada ambang staminanya saat ini. Namun karena Luo masih ngeyel dan ngeselin nih, dia pun diseret paksa oleh Eric dan Liberato bos. Kok kocak ya? Lalu menyampaikan, terima kasih berantemnya Noah, powermu lumayan tangguh. Sedangkan Noah langsung lega nih, akhirnya bisa beristirahat bos. Lilia menyampaikan, pertarungan yang bagus sekali. Para member pun sangat sulit mempercayai Noah sebagai pemula bisa bergerak seperti itu bos. Namun di sisi Noah ya, dia sangatlah kelelahan sampai gak bisa merespon pujian dari semuanya nih. Karena dia sekarang merasa lapar dan mengantuk. Makanya ingin makan masakan dari Ray saja saat ini. Lalu tertidur begitu saja bos. Kembali ke Ray nih, yang memikirkan Noah sedang bertarung melawan Luo. Sedangkan dia malah berduaan dengan Tsubaki yang menyerangnya sebelumnya bos. Yang ternyata Tsubaki malah minta maaf karena sebelumnya sudah tidak sopan. Ray memang sudah banyak lupa dengan story gamenya nih. Namun dia tidak akan lupa dengan Tsubaki. Ceritanya meski tampilannya seperti bocil ya, Tsubaki sudah berumur 22 tahun bos. 1 tahun lebih tua dari Liberato. Dan saat ini Tsubaki lah guardian paling tua di pertahanan bagian selatan bos. Lalu Tsubaki ini di mode tempurnya ya, dia selalu dalam mode fokus sepenuhnya. Para player menyebutnya Cyborg Samurai. Jadinya Ray sekarang gemeteran karena sudah merasakan hawa membunuhnya dengan tubuhnya sendiri. Sampai akhirnya Tsubaki ingin menanyakan apakah Ray jago tentang sihir gitu. Lalu ingin diajarin pakai sihir bos. Mendengar itu Ray bingung nih, sihir buat apaan? Lagian buat lawan monster kan gak guna gitu. Namun Tsubaki memaksanya, hanya perlu mendemonstrasikannya saja bos. Karena ability-nya Tsubaki ini ya ada di matanya bos. Tsubaki bisa melihat dari segala sudut. Tsubaki juga bisa melihat aliran energi sihir maupun energi suci dari tubuh seseorang bos. Maka dari itu cara ngajarnya cukup dipraktekin saja dan dia bisa menirunya bos. Kemudian Ray mempraktekkan sihir angin tingkat dasar saja nih, dan itu berguna untuk melayang di udara bos. Tsubaki memang bisa melakukannya. Masalahnya sihirnya tidak bertahan lama, dan itu karena sihirnya Tsubaki saat ini tidaklah stabil bos. Menyadari itu ya, Ray berusaha membantunya sehingga sihirnya Tsubaki bisa lebih stabil. Seketika ya Tsubaki bisa melayang di udara sekarang bos. Dan itu membuat Tsubaki jadi senang nih karena mungkin bisa digunakan untuk bertarung di udara. Masalahnya sekarang Tsubaki gak tahu nih gimana cara untuk menghentikan efek dari sihirnya bos. Tentu saja itu membuat Ray sangat heran. Padahal cuma perlu dipotong saja alirannya. Namun karena Ray gak bisa ngomong ya, Tsubaki tetap gak ngerti nih cara menghentikan sihirnya. Sampai akhirnya energi sihirnya pun hampir habis dan situasinya sangatlah buruk. Maka dari itu Ray mencoba menggabungkan sihirnya dengan Tsubaki nih. Lalu mencoba menghentikan paksa sihir dari Tsubaki. Meski dibilang berbahaya ya, entah kenapa rencana Ray itu bekerja dengan baik bos. Lalu perlahan sihirnya pun terhenti. Kemudian meski sudah dipegang-pegang sama Ray ya, syukurlah Tsubaki tidak mempermasalahkannya bos. Sampai akhirnya yang lain pun sudah pulang nih. Lalu Lilia penasaran dengan apa yang mereka lakukan barusan. Kok berantakan sekali gitu. Tentu saja belajar sihir dari Ray. Seketika Lilia heran, sihir buat apaan gitu. Kemudian Noah yang sudah lelah sekarang manja banget bos. Dulunya babu, sekarang punya babu. Pengen makan ya tinggal bilang ke Ray, enak banget dah. Namun karena lama ya, Noah pun memeluknya sambil bilang buruan keburu lapar. Melihat itu Ray makin heran lah, ini bocil kerasukan apaan. Lalu saat itu juga Ray langsung memasak nih, dan jadilah sandwich buatan Ray. Semuanya juga kebagian kok, santai saja. Namun Noah yang dasarnya sudah kecapean ya, dia makan, tidur, dan melamun secara bersamaan bos. Pasti gara-gara si otak-otot itu pikirnya.
Kemudian karena enak, Noah terima kasih dulu ke Ray. Seketika Ray mengelus kepalanya Noah nih, gadis yang baik. Melihat itu Lilia penasaran lah, lalu bertanya, "Emangnya lo bapaknya apa gimana tuh?" katanya. Pada awalnya Ray memang berpikir untuk menjaga Noah saja bos. Namun seiring berjalannya waktu, entah kenapa insting bapak-bapaknya malah tumbuh. Setelah pertarungan melawan Luo kemarin, Lilia melihat potensi dari Noah nih. Makanya sekarang dia berniat mencarikannya guru bos. Yang lebih mengejutkan lagi ya, itu pengalaman tempur pertama bagi Noah. Lilia menjelaskan, Luo itu petarung tingkat atas. Melihat Noah yang bisa mengimbanginya, Lilia merasa Noah perlu seorang guru untuk mengasah potensinya bos. Masalahnya sekarang siapa yang akan mengajarinya? Karena mereka berdua ini tidak cocok dengan telekinesisnya Noah bos. Kemudian karena Noah penasaran, Lilia menjelaskan ability-nya Tsubaki ini Heavenly Eye. Intinya dia ini tidak punya titik buta dalam penglihatannya bos. Kemudian Lilia Future Sight, melihat masa depan. Makanya waktu pertemuan kemarin langsung tersadar kalau Noah membawa Ray. Kemudian karena keduanya sama-sama punya ability pada matanya ya, Noah jadi penasaran siapa yang lebih kuat di antara mereka bos. Seketika ya Lilia dengan pedenya yakin banget dia tidak akan kalah bos, karena bisa melihat serangan yang akan datang dari Tsubaki. Sedangkan Tsubaki meski malu-malu ya, dia juga tidak mau mengalah bos. Akhirnya mereka pun ribut sendiri. Ray mengira ini masih 50-50. Masalahnya Tsubaki yakin banget bahwa tanpa ability pun dia bisa menang telak. Dan Lilia mengakui kekalahannya nih, meski nggak telak-telak banget. Yang ternyata Tsubaki lah yang lebih kuat bos. Kemudian Noah paham tentang itu. Masalahnya sekarang siapa yang akan mengajar Noah? Dan inilah Noah sekarang yang meminta seseorang untuk menjadi gurunya bos. Yang ternyata Liberato lah yang akan mengajar Noah. Lilia menjelaskan, Liberato lah satu-satunya pengguna ability tipe penyerangan bos. Makanya akan cocok dengan ability-nya Noah. Dari sini Ray baru teringat kemampuan Liberato itu adalah Holy Conversion, yaitu sihir yang dasarnya nggak mempan melawan monster ya, akan mematikan jika Liberato yang menggunakannya bos. Masalahnya lagi kapasitas energinya Liberato tidak main-main. Menyadari itu ya, Ray memang yakin dengan sihirnya. Namun jika harus diadu dengan Liberato pasti akan gawat. Kemudian karena Liberato sudah berjanji akan mengajarinya cara membaca ya, jadinya sekalian saja nih. Lalu pindah tempat dulu untuk berlatih. Sedangkan Lilia tolong ajarin binatang itu untuk membaca dan menulis bos. Seketika ya binatang itu kegirangan sendirilah karena akhirnya akan bisa berkomunikasi. Di sisi lain Liberato nggak nyangka nih Noah akan semangat sekali. Padahal sudah disarankan untuk istirahat setelah berantem kemarin. Mendengar itu Noah beralasan dia sekarang nyaman banget. Makanya ingin menjadi lebih kuat agar tidak kehilangan kenyamanannya ini bos. Liberato pun senang mendengarnya dan akan mengusahakan yang terbaik untuk melatih Noah. Pertama-tama untuk latihan ya, Noah hanya perlu menghancurkan sasaran yang ada di sana dengan ability-nya nih. Noah paham dan mencoba menghancurkannya dengan telekinesisnya bos. Masalahnya daya serangnya belum cukup kuat untuk menghancurkannya. Menyadari itu ya Liberato mencoba bertanya, biasanya bagaimana caramu menggunakan ability? Nah, karena baru bangkit kemarin, dia belum bisa mengendalikan sepenuhnya bos. Jadinya asal lepas aja gitu. Maka dari itu Liberato memperagakan nih cara dia menggunakan ability-nya. Dari sini Liberato sambil memberi arahan untuk merasakan energinya bos. Lalu mengubah energinya menjadi mana dan menembakkannya ke sasaran bos. Dengan begitu daya hancurnya akan semakin kuat. Noah yang masih bingung dijelaskan lagi nih. Pada dasarnya energy conversion milik Liberato dengan telekinesisnya Noah ini ya, cara pakainya sama aja bos. Lalu memberi nasihat, pakai saja seperti biasa. Hanya saja lakukan dengan sadar, rasakan alirannya. Noah menganggap mungkin aliran yang dirasakan akan berbeda dengan Liberato, namun dia akan mencoba sesuai dengan arahan dari Liberato bos. Seketika ya samsaknya itu hancur berkeping-keping nih. Liberato sendiri nggak nyangka banget bos, kok bisa sejauh ini peningkatannya. Kemudian karena sudah selesai mereka pun kembali nih. Lilia penasaran lah, kok cepet banget gitu. Liberato menyampaikan kalau muridnya ini jenius banget bos, diajarin sedikit nyerapnya kebanyakan. Kemudian Lilia juga pamer murid nih, karena binatang ini juga jenius banget. Baru sebentar sudah bisa menulis pakai sihir air bos. Melihat itu ya Liberato makin heran lah dengan ini binatang. Ray memang bisa membaca, namun bukan berarti sudah menghafal semua hurufnya bos. Kemudian Noah yang melihat itu juga ingin belajar, karena dia juga ingin berbicara dengan Ray.
Tentu saja Rey juga berharap banget pada Liberato nih, karena dia juga ingin bicara dengan Noah. Lalu melihat kelakuan Rey, Liberato jadi heran. Apa Rey ini beneran monster? Karena rasanya dia seperti melihat seorang ayah yang ingin bicara dengan anaknya gitu. Dan Lilia juga ikut heran nih, karena kelakuan Rey ini sudah mirip seperti manusia bos. Namun Noah jadi kesel sendiri melihat mereka bertiga bercanda tawa, sedangkan dia tidak mengerti apa-apa bos. Liberato menjelaskan, gomeng, Rey wane, Noah to hanas taklet amaranen dat kesah. Kemudian karena sudah kesal nih jadinya Liberato memberi pelajaran untuk Noah sampai malam. Tiba-tiba Rey bikin ulah nih, dia mencoba sihir angin untuk membuat suara yang tidak enak didengar bos. Dan itu membuat mereka bertiga kebingungan dengan suara barusan, yang ternyata Rey mencoba untuk berbicara dengan sihir anginnya bos. Namun Rey merasa ini lebih sulit dari yang dia bayangkan. Mungkin akan perlu waktu untuk bisa bicara beneran. Masalahnya Liberato menganggap bisa keluar saja sudah hebat, apalagi bisa bicara nantinya. Menyadari itu Noah jadi senang nih, lalu memberi semangat kepada Rey. Seketika Rey senangnya kebangetan bos. Kemudian karena sudah malam, Liberato mengakhiri pelajaran untuk hari ini. Namun tiba-tiba Lilia menyadari sesuatu, lalu menyuruh Rey untuk sembunyi dulu bos. Karena di luar ada orang yang ingin bertamu tuh, yang ternyata itu adalah Misura. Dia menyambut ramah Lilia dan juga Noah. Namun Liberato bingung, ada apa Misura malam-malam begini kok kesini gitu. Lalu Misura menyampaikan, ada orang dari Junsutai yang datang kemari. Namun tidak ada yang mereka lindungi bos. Mendengar itu Liberato paham dan akan mengurusnya nih, menyerahkan sisanya yang ada di sini pada Lilia. Setelah mereka pergi Rey penasaran, Junsutai itu apaan? Yang ternyata Junsutai itu adalah sebuah organisasi bos. Isinya orang-orang berability khusus yang bertugas untuk mengawal orang-orang yang bepergian antar kota. Masalahnya mereka datang kemari tanpa ada yang mereka kawal bos. Menyadari itu Lilia jadi punya firasat yang buruk. Benar saja Liberato sangat terkejut mendengar kabar dari mereka, yang ternyata kerajaan Grandol sudah dihancurkan bos. Dalam 10 tahun terakhir ini Liberato baru mendengar nih kalau wilayah yang dipimpin oleh bangsawan kekaisaran bisa hancur, dan itu sangatlah sulit untuk dipercayai. Masalahnya pemimpin Junsutai menjelaskan pertahanan kerajaan itu memanglah sangat kuat. Namun bagaimana jika ada gerombolan monster yang menyerang, ditambah lagi ada si Badut dan Sumatsunobi yang menyerang secara bersamaan bos. Lalu begitulah ceritanya. Lilia merasa itu sangat kacau sekali. Liberato pun masih sulit untuk percaya nih, namun itulah kenyataannya bos. Kemudian pas banget karena Noah dan Rey nggak paham makanya akan dijelaskan sekalian. Yang pertama tentang Paredo. Itu adalah serangan dari segerombolan monster unik yang punya kecerdasan. Seketika Noah mengira itu seperti Rey saja bos. Namun yang ternyata meski punya kecerdasan hanya sebatas monyet saja, makanya masih bisa untuk dilawan gitu. Masalahnya ada orang yang memimpin gerombolan monster itu, dan dia disebut sebagai si Badut. Lalu si Badut ini sudah tercatat pernah menghancurkan beberapa kerajaan kecil di luar sana. Kemudian ada kelompok satu lagi nih yang dijuluki sebagai Sumatsunobi. Intinya gerombolan mereka ini tidak ada yang takut mati bos. Mau serang serang aja gitu. Dan itu sangatlah merepotkan. Noah yang baru paham jadi terkejut karena yang ternyata ada ancaman lain selain dari monster. Kemudian karena sudah terjadi di wilayah tetangga Liberato tidak bisa mengabaikan hal yang meresahkan ini bos. Kemudian beberapa hari sudah berlalu nih menuju ke Guardian yang baru selesai berpatroli. Dan sekarang Noah bersama kelompoknya akan menggantikan mereka untuk berjaga sekarang. Noah merasa suasananya tegang sekali, dan itu karena serangan monster bisa terjadi sewaktu-waktu bos. Yang ternyata sudah seminggu seperti ini, bisa-bisa Julia jadi gila tuh katanya. Kemudian menyadari Julia yang panik nih, Noah mengajaknya makan malam di rumahnya nanti setelah tugas berjaga ini selesai bos. Julia senang mendengarnya, lalu dengan semangat ingin pergi ke rumah Noah. Woi Noah, Mamo. Iya Mamono, terus kenapa? Kenapa kok bisa bersama Liberato Mamononya? Iya kalau bersama Liberato terus kenapa? Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa ndasmu. Padahal Julia kesini hanya ingin makan malam saja bos. Nggak taunya malah melihat setan. Tanpa dia sadari di belakangnya juga ada yang mengerikan tuh. Yang ternyata itu Misura. Dia harus mendapat penjelasan yang masuk akal nih dari Liberato. Yang ternyata Misura ini dibawa ke sini oleh Lilia dan Ere. Ceritanya Liberato sudah menjelaskan tentang Rey. Namun Misura ini tidak percaya sebelum melihat Rey secara langsung gitu.
Maka dari itu Misura dan Julia dipaksa untuk duduk dulu nih. Lalu Rei memperkenalkan dirinya. Hajime Maste, Orewa Rei, Warui Mamono Janai yo, Teiter yo. Seketika ya Julia sulit mempercayainya bos. Bagaimana binatang bisa mengerti huruf? Lalu mereka pun juga memperkenalkan dirinya kepada Rei. Di sisi lain Noah songong dululah karena bisa membaca sekarang. Iya Noah pinter kok. Melihat itu mereka sekarang baru percaya bahwa Rei itu tidak meresahkan bos. Maka dari itu Liberato menjelaskan, seperti itulah Rei itu istimewa. Masalahnya Misura keberatan nih. Liberato mengenalkan Rei di saat semua orang sedang waspada terhadap serangan monster sewaktu-waktu bos. Lalu bertanya, jaminan apa yang Liberato miliki kalau Rei itu tidak akan berkhianat nantinya? Lalu Liberato menjelaskan, kalau berkhianat jadikan saja boneka tempur dengan abilitymu atau dibunuh saja seperti monster lainnya bos. Seketika Rei menganggap Liberato ini beneran mengerahkan segalanya untuk membuat rekannya percaya sambil mengancam Rei. Beneran pria yang menjijikkan. Kemudian Liberato juga menjelaskan, lagian ada ability-nya Lilia, dia juga bisa menjamin. Masalahnya Misura menganggap dengan alasan monster istimewa saja, alasan itu tidak cukup kuat untuk membiarkan Rei begitu saja bos. Maka dari itu Liberato menjelaskan lagi bahwa mereka sewaktu-waktu akan mengalami gempuran dari para monster. Di saat itu terjadi pasti mereka akan membutuhkan kekuatan dari Rei karena dia juga pengguna ability bos. Katakan dari awal weh Konoyaro. Kemudian Liberato minta maaf dulu karena sebenarnya dia memerlukan lebih banyak waktu lagi, namun situasinya darurat banget. Sedangkan Misura ini dia membenci hal yang merepotkan bos. Namun dia juga tahu kalau Liberato itu selalu memikirkan yang terbaik untuk semua orang. Makanya sekarang Misura menerima Rei sebagai rekannya bos. Begitupun juga Julia. Kemudian karena masalah Rei sudah beres, Liberato ada tugas untuk kelompoknya Will. Ceritanya mereka mendapatkan tugas untuk menyelidiki wilayah iblis bos. Tentu saja Rei juga akan ikutan. Seketika Rei senanglah karena dapat misi pertamanya. Akhirnya bisa bertarung bersama Noah. Begitupun juga Noah akan bersemangat di esok harinya. Kemudian langsung saja menuju ke esok harinya bos. Mereka sudah keluar dari gerbang dan akan memasuki wilayah iblis. Julia mengira kalau bersama Rei pasti bisa memasuki wilayah iblis semakin dalam bos. Will juga setuju dan Noah membenarkan itu. Karena saat diantar Rei dulu sangat sedikit sekali monster yang menyerangnya bos. Lalu Julia malah bercanda nih. Jadinya Will sebagai kapten memperingatkan, jangan lupa dengan misimu woi Konoyaro. Ceritanya misi mereka ini untuk memastikan apakah si badut atau Sumatsunobi ada di wilayah iblis gitu. Dan mereka harus bertindak secara sembunyi-sembunyi bos, biar tidak bahaya. Kemudian karena mereka sudah cukup dalam, Rei akhirnya dilepaskan bos. Lalu mereka menemukan segerombolan monster. Julia mencoba bertanya, apakah ada monster unik di antara mereka? Lalu Julia pun tersadar. Dia mencoba bertanya ke Noah, apa kamu pernah melihat monster unik itu? Dan Noah belum pernah melihatnya bos. Masalahnya lagi Will juga tidak pernah melihatnya bos. Sedangkan Rei dia malah hikikomori. Mendengarnya Julia makin heran lah. Dia kan monster, harusnya bersama gerombolannya gitu. Jadinya mereka ini sedang menyelidiki, namun tanpa petunjuk apa-apa bos. Gimana dah Liberato sialan ini? Namun untung saja Julia pernah mendengar rumor bahwa monster unik itu aura dan tatapannya berbeda dengan yang lain. Jadinya kalau bertemu pasti menyadarinya. Kemudian Will memperingatkan untuk berhati-hati karena di depan areanya terbuka, tidak ada tempat untuk bersembunyi bos. Namun Rei berpikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena di depan itu tempat yang biasanya digunakan Rei untuk bersantai dan dia juga menemukan Noah di sini. Kemudian Rei yang merasa nostalgia ya diajak Noah untuk mampir ke rumahnya Rei karena harusnya ada di dekat sini bos. Kemudian akhirnya mereka sudah tiba di rumahnya Rei. Namun tiba-tiba Rei mendengar suara bising dari atas nih. Yang ternyata itu monster burung yang menyerang secara mendadak bos. Masalahnya lagi kecepatan burung itu tidak main-main. Untung saja ada Will yang tidak kalah cepat dengan burung itu dan langsung menumbangkannya bos. Melihat itu ya Julia jadi heran. Kenapa penangkal monsternya kok tidak bekerja gitu? Ceritanya selama perjalanan para monster hanya melihat mereka saja bos. Alasannya karena ada Rei. Para monster jadi waspada, tidak berani menyerang gitu. Makanya Noah merasa bahwa burung yang barusan itu hanya bodoh saja bos. Ya udahlah langsung saja menuju ke rumah Rei. Jadinya Julia keheranan karena untuk ukuran monster, Rei punya rumah yang rapi banget meski kecil.
Kemudian Ray menyarankan untuk istirahat saja dulu. Mereka pun setuju, namun akan memastikan keadaan sekitar aman dulu sebelum beristirahat bos. Kemudian Noah yang datang ke tempat ini lagi, dia merasa senang nih, karena dari sinilah kehidupan keduanya dimulai bos. Dari tempat inilah Noah pertama kalinya menemukan arti dan tujuan untuk hidupnya. Menyadari itu ya, Ray membuatnya tenang, karena sekarang Noah sudah aman bos. Sampai akhirnya mereka sudah kembali, lalu menyampaikan bahwa area sekitar aman dan nyaman bos. Makanya kalau ada misi lagi, tolong pinjamkan rumahmu. Ray tidak masalah dengan itu bos, silahkan saja, suka-suka lo pada udah. Kemudian Noah teringat dengan sesuatu nih, lalu menyuruh Ray untuk berburu babi hutan. Ray jadi heran lah, padahal dia masih punya makanan yang disimpannya. Namun karena Noah maksa ya, apa boleh buat. Dan Noah pun langsung terharu bos, karena di tempat penuh kenangan ini ada juga makanan yang menambah manisnya kenangan itu bos. Sampai akhirnya mereka sudah puas dan melanjutkan perjalanannya. Ceritanya beberapa waktu berlalu, dan sekarang mereka sudah terlalu dalam memasuki wilayah iblis nih. Akan bahaya jika masuk lebih dari ini bos. Julia menjelaskan, semakin masuk jumlah dari monsternya semakin banyak. Karena terlalu banyak, para monster terkadang sering bertarung sendiri. Dengan kata lain, semakin dalam mereka memasuki wilayah iblis, lawannya akan semakin terbiasa dengan pertarungan bos. Lalu tiba-tiba Noah merasa ada yang aneh nih, karena tiba-tiba ya suasananya jadi mencekam. Secara mendadak para monster mengeluarkan aura yang mengerikan, dan mereka merasa itu pertanda monster unik itu ada di sini bos. Lalu berniat kembali dulu untuk melapor. Masalahnya para monster itu serentak melancarkan serangannya bos. Untung saja ada Julia yang punya ability Genwaku. Kemampuan Julia itu membuat monster yang terkena efeknya jadi kebingungan bos, lalu saling berantem sendiri gitu. Kemudian di saat semakin banyak para monster yang berantem sendiri, disitulah Will berteriak, pegangan semua. Seketika itu juga Will bisa kabur dengan ability teleportnya itu. Ceritanya Will menggunakan beberapa kali teleportnya sampai mereka akhirnya bisa kembali ke markas. Karena sudah sampai sini seharusnya sudah aman, dan Ray akan masuk ke kantong lagi bos. Masalahnya Julia merasa ada yang aneh, lalu bertanya, apa kalian ingat berapa banyak jenis monster yang barusan itu? Dan sepertinya ada 4 jenis yang bergerombol barusan. Dan Julia merasa itu beneran aneh banget bos, karena monster itu harusnya bergerombol dengan sesama spesies saja. Kalaupun berbeda, setidaknya jenisnya mirip. Lalu Julia menyadari, sekalipun ada monster unik, tidak mungkin bisa mengendalikan monster beda spesies, apalagi sebanyak itu bos. Yang artinya ada sosok lain yang lebih tinggi dari sekedar monster unik. Kemudian Julia yakin banget nih dengan suasana barusan. Dan itu pasti si Badut. Dialah yang mengendalikan semua gerombolan barusan bos. Kemudian singkat cerita saja nih, mereka sudah melaporkan apa yang terjadi pada rapat eksekutif. Maka dari itu Liberato terima kasih dululah atas kerja kerasnya bos. Lalu mereka menyadari dalam beberapa tahun ini ya, ini adalah masalah yang paling serius. Tidak disangka informasi dari organisasi Junsutai itu benar adanya. Kemungkinan besar si Badut beneran nongol. Kemudian Eric merasa ngeri karena si Badut bisa mengendalikan 4 jenis binatang dalam jumlah banyak bos. Yang berarti kemampuan dan ancaman dari si Badut ini memanglah tidak main-main. Apalagi dia ini punya julukan si gila berkarisma. Setiap gerakan, suara, dan ekspresinya bisa membuat lo tergila-gila jika tidak punya kekebalan bos. Maka dari itu Eric merasa itu sangatlah merepotkan. Lalu Liberato menjelaskan, dengan karismanya itu si Badut bisa mengendalikan monster untuk membuat Paredo. Lalu Eric heran nih karena Liberato tahu banyak tentang si Badut, yang ternyata ya Liberato pernah melawannya bos. Lilia yang baru dengar minta penjelasan lah. Lalu Liberato menjelaskan tentang wilayah bagian selatan yang mengalami krisis 5 tahun yang lalu bos. Ceritanya si Badut yang bernama Vine yang menyerang wilayah itu. Bahkan dia juga membunuh para petinggi di sana bos. Seketika mereka sulit mempercayainya tuh. Bagaimana bisa petinggi yang setara dengan mereka bisa dibunuh gitu. Lilia pun sangat terkejut karena memang baru mendengar informasi itu bos. Kemudian Ross menjelaskan, itu karena para bangsawan di sana menutupi informasi itu dengan alasan kalau sampai tersebar ya bisa-bisa menyebabkan kepanikan untuk para warga di sana bos. Dan juga Liberato menambahkan, selain para petinggi, banyak dari Guardian di sana yang mampus karena serangan itu. Karena informasi yang dirahasiakan itu ya, di sini hanya Liberato, Ross, Tsubaki, dan Misura saja yang mengetahui tentang insiden tersebut.
Mendengar itu ya, Lilia makin gak habis pikir karena korban jiwanya banyak sekali bos. Nah ceritanya Vine memancing para Guardian satu persatu gitu, lalu membunuhnya bos. Mereka bisa kalah karena kurangnya informasi dan tidak menyadari ada Vine di belakang para monster itu. Namun karena kerusakan wilayahnya nggak parah ya, para bangsawan di sana masih bisa menutupinya bos. Kemudian Rey ingin menanyakan, apakah kita akan melawan musuh semacam itu hanya dengan kekuatan kelompok ini saja gitu. Lalu Rey berpikir, ini sudah melenceng dari cerita aslinya bos, makanya gawat sekali. Kemudian Liberato menjelaskan bahwa mereka sebagai Guardian bagian selatan akan bergerak semua bersama. Karena serangan ini mungkin saja akan berbeda dengan serangan yang terjadi di wilayah lain sebelumnya. Dengan informasi sebanyak itu, Liberato tidak ada niatan untuk menahan diri lagi nih, dan langsung saja berniat akan menyingkirkan semua yang bikin resah sambil mengeluarkan aura membunuhnya bos. Rey berpikir, dalam ceritanya ini orang memang jago kalau masalah bunuh-membunuh bos. Maka dari itu, Eric yang menyadari aura itu jadi lega karena punya rekan yang bisa diandalkan bos. Sedangkan Noah bertanya-tanya nih, apakah setelah menjadi petinggi akan jadi hal biasa soal bunuh-membunuh gitu? Tentu saja Lilia menegaskan, Naoki Haruka. Kemudian Liberato menjelaskan nih bahwa mereka sudah tidak lagi seperti dulu karena sekarang punya Rey di sisi mereka bos. Mereka ini sudah menjadi rekan. Namun Albert keberatan nih dengan alasan masih terlalu dini untuk mengeluarkan Rey. Dia berpendapat menambah kekuatan itu memanglah bagus, tapi keberadaan Rey akan membingungkan kawan yang belum mengetahuinya bos. Namun Lilia dengan tegas mengatakan, kalaupun Rey dikerahkan tidak akan ada apa-apa karena ada dirinya tuh. Makanya santai saja kalian semua. Maka dari itu ya Albert minta maaf dulu nih karena sempat ragu. Lalu untuk kedepannya mohon bantuannya Rey. Kemudian Liberato dengan santainya menanggapi pendapat dari Albert dan akan memperkenalkan Rey pelan-pelan secara resmi bos. Lalu berpesan, dari sekarang akan lebih sibuk lagi. Aku mengandalkanmu Rey. Sedangkan Rey senang sekali lah. Akhirnya tidak perlu dibungkus lagi bos. Noah pun ikut senang mendengar kabar itu. Lalu sekali lagi Rey bersyukur banget dia bisa bertemu Noah dan berada di sini sekarang. Namun tiba-tiba Rey terpikirkan sesuatu. Kenapa tidak minta bantuan dari Guardian wilayah lain gitu? Liberato merasa itu ada benarnya bos. Sayangnya mereka punya banyak kendala. Lagi pula pesannya itu tidak akan sampai jika tidak disetujui oleh raja. Kalaupun disetujui ya, Liberato ini nggak yakin apakah dia bisa meyakinkan Guardian dari seluruh wilayah tentang keberadaan Rey. Terlebih lagi jika ada mereka akan gawat jadinya, karena Liberato jadi sulit untuk menggunakan Rey. Di sini Liberato agak bimbang bos. Sebenarnya bisa-bisa aja minta bantuan, namun karena butuh waktu ya, lebih baik menggunakan Rey saja bos. Lalu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperkuat kemampuan tempur anggotanya daripada membuang waktu untuk minta bantuan bos. Maka dari itu Liberato akan memulainya dari Will dengan Noah. Ceritanya para pendatang baru ini akan dilatih untuk berkombinasi dalam medan tempur bos. Lilia merasa itu adalah ide yang bagus. Kemudian Liberato menjelaskan ini memanglah darurat. Hanya saja untuk sekarang mereka jadinya harus mengerahkan setengah saja untuk menjaga wilayah sekarang bos. Kemudian Rey bertanya, apakah ada anggota baru yang lain? Maka dari itu Liberato menjelaskan, sebenarnya banyak anggota baru tahun ini bos. Hanya saja mereka belum bisa memaksimalkan penggunaan ability-nya. Makanya Liberato ingin melakukan sesuatu untuk memperkuat saja para anggota baru tersebut. Kemudian Noah yang melihat Will tiba-tiba suram ya, dia menanyakan, bagaimana ability-mu dulu bisa bangkit gitu? Yang ternyata enak banget, hanya dengan membantu kerjaan orang tuanya tiba-tiba bangkit bos. Padahal Will juga tahu bahwa kebanyakan dari mereka yang bangkit itu disebabkan karena nyawa mereka dalam bahaya. Mendengar itu Noah pun sadar bahwa itu sudah seperti dirinya waktu itu bos. Seketika kayak Will merasa bersalah nih karena dia waktu itu tidak bisa melakukan apa-apa bos. Namun Noah tidak masalah karena berkat itulah ability-nya bangkit. Terlebih lagi bisa bertemu Rey dan juga bisa membaca sekarang bos. Lalu yang ternyata buku pemberian Will itulah yang mempercepat Noah untuk belajar. Maka dari itu terima kasih, sudah kubilang tidak apa-apa, nggak usah suram begitu bos. Mendengar itu Will jadi lega, namun Julia penasaran. Ngomongin apa woi cie-cie? Kemudian seperti itulah
Liberato akan mengandalkan mereka semua untuk menjalankan rencananya itu bos. Lalu rapat pun dibubarkan. Kemudian menuju ke beberapa hari kemudian, Noah melihat Ray yang membungkus dirinya sendiri bos. Maka dari itu Noah menanyakan, "Lo ini lagi ngapain Ray?" Karena bungkus-bungkusan ini sudah tidak dibutuhkan. Karena ceritanya ya, semua guardian dari wilayah selatan sudah mengenal Ray. Memang sih pada awalnya ada yang terkejut, ada yang waspada, ada juga Luo yang ingin gelut bos. Kalau diingat-ingat memanglah melelahkan. Namun akhirnya Noah memasangkan sesuatu pada Ray. Dengan jubah guardiannya itu mereka akan mulai berlatih mulai hari ini bos. Sedangkan Ray masih nggak nyangka nih, karena sekarang dia sudah resmi menjadi anggota pembasmi monster. Kemudian setibanya di lapangan nih, Liberato mengumumkan bahwa pelatihannya akan dimulai. Seketika ya mereka pun langsung bersemangat tuh. Namun untuk pengguna ability tingkat lanjut macam Ray ini ya, dia tidak perlu mengikuti pelatihannya bos. Langsung saja nih dimulailah pelatihannya. Dan areanya ada di sektor selatan yang menyerupai wilayah iblis bos. Seperti rencananya ini adalah pertarungan antar tim. Senjata yang boleh digunakan hanya yang disediakan saja. Lalu Liberato juga menjelaskan perannya Ray sebagai unit darurat bersama Ross. Lalu Ray menyampaikan Aratamete Yoroshiku Tanomu. Dan itu membuat mereka yang baru kenal langsung penasaran bos. Seperti itulah penjelasan dari Liberato. Kemudian karena ada tugas untuk berjaga ya, sisanya akan diserahkan kepada Ross. Langsung saja diumumkan grup yang akan bertarung. Sedangkan yang nomor 3 ini yang paling seru nih. Timnya Will melawan tim Misura. Kemudian Luo menyadari ada Noah nih dan langsung bersemangat. Sedangkan Noah jadi bete bos. Lalu Ross menyampaikan, kalau ada yang terluka silahkan ke markas menemuinya. Namun kalau ingin yang efeknya lebih kuat, serahkan saja kepada Ray. Kemudian Noah dan Julia penasaran nih dengan kemampuan lawannya. Lalu Will memperkenalkan Helena beserta kemampuannya bos, yaitu Sai Joeng. Kemampuannya itu bisa memutar ulang tindakan yang dia lakukan. Noah yang nggak ngerti dijelaskan lagi nih. Misalkan Helena sudah memukul di area tertentu, maka tidak peduli di mana posisinya, Helena bisa memukul lagi di area yang sama bos. Semacam jebakan gitulah ya. Dengan kata lain, sekali menyerang, serangan itu bisa diulang-ulang sesuka hatinya. Julia merasa itu sangatlah merepotkan. Namun yang lebih merepotkan adalah Misura nih. Kemampuannya Seishin Kanso itu bisa memanipulasi mental lawan yang disentuhnya bos. Will menyimpulkan pokoknya jangan sampai disentuh. Masalahnya lagi Julia menjelaskan nih bahwa kemampuan fisiknya Misura itu juga tidak main-main bos. Kemudian Noah paham dengan situasinya nih, namun rencananya bagaimana? Will menyampaikan kemungkinan Misura akan menggunakan kemampuannya untuk memperkuat mentalnya Luo. Maka dari itu Will akan membuat mereka sibuk. Sedangkan Noah silahkan mencari celah untuk menyerang bos. Seperti itulah rencananya. Dan Noah terkejut banget dengan rencana yang terlalu simpel. Namun Julia setuju dengan Will. Karena dalam pertarungan itu yang penting adalah respon cepat. Kemudian santai saja. Akan sayang sekali kalau gak bisa gerak karena gugup bos. Julia juga meyakinkan Noah bahwa kemampuannya itu sudah bertambah kuat sekarang. Sedangkan Ray sekarang menonton dari ketinggian dan saat itu juga sinyal pertarungannya dimulai bos. Will ingin mencari area terbuka nih untuk memancing Luo. Sedangkan Julia akan mengawasinya dari ketinggian. Masalahnya belum juga beberapa menit berlalu, sudah ada yang menerjang ke arah mereka tuh. Yang ternyata itu adalah Luo. Julia terkejut banget lah karena datangnya cepet banget. Seketika Julia langsung tumbang nih. Namun kalau dilihat baik-baik ya, Luo menyadari itu cuma ilusi belaka bos. Saat itu juga Luo memuji kehebatan mereka nih. Namun karena ilusinya menyebalkan, Luo ngacir dululah untuk menjaga jarak bos. Agar gak kena ilusinya, Luo bersembunyi dari pandangan Julia. Dan saat ini Luo merasa aman. Tanpa dia sadari ya, yang diamatinya itu hanyalah ilusi. Bahkan pohon untuk sembunyi itu pun juga ilusi. Masalahnya serangan brutal dari Luo tetaplah berbahaya. Lalu Will menyarankan nih untuk sekarang lihat situasi sekitar dulu. Tiba-tiba Noah diserang dari jarak jauh nih dengan sigap menangkisnya dengan telekinesis. Lalu Noah berniat ingin menyerang balik. Namun tiba-tiba pinggangnya kena serangan bos. Dan itu adalah anak panah.
Saat itu juga Noah tidak ingin melepaskannya begitu saja. Masalahnya tiba-tiba pinggangnya merasakan serangan yang sama. Namun anak panahnya hanya ada 1 biji doang bos. Yang berarti ini adalah kemampuannya Helena. Menyadari itu ya Noah nggak jadi mengejarnya. Karena tahu pasti banyak jebakannya bos. Namun saat Noah keluar dari area panah itu ya, dia malah masuk ke dalam jebakan yang satunya lagi tuh. Seketika Noah terkena serangan dari belakang. Dan itu adalah serangan pertama yang ditangkisnya di awal bos. Kemudian karena Helena merepotkan, Noah minta bantuan Will nih. Masalahnya Will sedang adu mekanik antar kapten bos. Kemudian Mizura merasa nih Will memanglah lincah seperti biasanya. Namun karena menang dalam pengalaman, Mizura dengan mudah membaca gerakannya Will. Di saat celahnya Will sudah terbuka lebar, disitulah Mizura akan memanipulasi pikirannya. Untung saja nih dengan sigap Noah menjauhkan jarak antara mereka bos. Kemudian di saat Mizura menerjang ke arah mereka nih, Noah melemparkan batu besar ke arah Mizura. Namun karena ototnya kayak gorila ya, Mizura dengan mudah menghancurkan batu itu bos. Melihat itu ya Noah jadi merinding sendiri. Maka dari itulah Will yang akan adu mekanik melawan Mizura. Sedangkan Noah harus melawan Helena sendirian. Sampai akhirnya lawan adu mekanik masing-masing sudah ditentukan nih. Sedangkan Noah merasa gak ada waktu lagi karena teman-temannya dalam bahaya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Noah untuk membalikkan keadaannya bos? Diawali dari momen kocak Ray yang melihat idolanya melesat di udara nih. Ross sampai heran, kerja woi, malah bengong saja kurang ajar satu ini. Karena sibuk sekali, Ray sedih banget tidak bisa menonton pertarungan Noah. Hanya bisa menyemangatinya dari kejauhan bos. Sampai akhirnya Noah berhasil menemukan persembunyian Helena. Sebelum hilang lagi dari pandangannya ya, Noah berniat menghampiri Helena sekarang juga. Tanpa Noah sadari, ternyata dia sudah masuk dalam jebakan Helena. Noah sampai heran, bisa-bisanya menebak dia akan menyergap lewat udara bos. Gak sampai di situ saja ya, ternyata Helena juga sudah menebak tempat jatuhnya Noah. Dan sudah memasang banyak sekali jebakan dari ability-nya bos. Meskipun sempat terkena beberapa dari serangan itu, akhirnya Noah berhasil meloloskan dirinya. Dan sekarang kesempatan Helena untuk mengakhiri Noah nih. Namun tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak karena Noah sudah menangkapnya bos. Lalu menghempaskan Helena ke tanah. Helena pun berpikir kekuatan Noah memanglah mengerikan. Sebenarnya Noah bisa saja membuat Helena pingsan saat ini juga. Namun karena energinya terbatas ya, dia jadi bimbang. Lebih baik mengalahkan Helena pelan-pelan saja, simpan energi untuk membantu yang lain. Masalahnya ya, tiba-tiba Noah mendengar Julia yang berteriak, "Menghindarlah," karena Luo sudah ada di belakang Noah bos. Meskipun sudah mengkonsentrasikan pertahanannya, tetap saja power buff dari Luo memanglah mengerikan. Di sisi lain, Luo seneng banget karena akhirnya bisa lepas dari ilusinya Julia bos. Julia pun minta maaf karena membiarkan Luo lepas, namun apa boleh buat. Sampai akhirnya Will yang melawan Mizura juga sudah terlihat. Mizura dengan mudahnya menghempaskan pedang Will. Namun karena ability-nya teleportasi ya, Will dengan mudah mengambilnya kembali. Lalu kembali berkumpul. Sambil minta maaf karena sudah dipojokkan oleh Mizura. Namun berkat Will yang mampu menahan Mizura sendirian, rekan timnya tidak ada yang gugur. Dan akhirnya penghabisan 3 lawan 3 akan segera dimulai bos. Julia mengeluarkan ancamannya nih, ilusinya mampu mengenai 3 orang sekaligus. Masalahnya Luo tidak yakin dengan stamina Julia yang tersisa. Karena memang cuma ancaman ya, Julia pun panik seketika. Sedangkan timnya Mizura karena masih banyak energi yang tersisa, mereka tidak takut dengan ancaman Julia. Sedangkan Will yakin banget jika bertiga pasti bisa. Dan Noah siap menahan serangan apapun dari mereka. Julia mah ikut aja lah ya. Masalahnya ya, tiba-tiba Tsubaki datang dan langsung menghentikan pertarungan mereka nih. Karena serangan dari musuh sudah tiba bos. Lalu menyampaikan, barusan Liberato sudah mengeluarkan sinyal darurat, segeralah menuju ke perbatasan. Latihan pun dihentikan, serangannya lebih cepat dari yang mereka bayangkan bos. Mendengar kabar itu ya, Luo malah senang banget dan langsung menuju ke medan tempur. Namun Ross tidak bisa membiarkan itu, karena wajib dipulihkan lebih dulu bos. Noah sampai heran, kok bisa ini gorila tidak kelelahan sama sekali. Sampai akhirnya Ray memulihkan kekuatan Noah beserta timnya, lalu bergegas menuju ke medan tempur bos. Menuju ke perbatasan nih, Liberato dan kawan-kawan disamperin oleh sesosok gadis bos. Dia ini si badut yang bernama Vine. Lalu bertanya apa Liberato masih ingat dengan dirinya. Liberato pun makin heran karena Vine langsung menunjukkan dirinya begitu saja bos.
Dan itu dilakukan karena Vine bosan jika pakai cara yang sama. Memakai cara seperti 5 tahun yang lalu itu menangnya terlalu mudah baginya. Lalu Vine mengingatkan Liberato tentang pembantaian yang dilakukannya 5 tahun yang lalu, yang membuat Liberato langsung ke mode serius. Seketika Liberato ingin melenyapkan bajingan di hadapannya saat ini. Vine merasa Liberato itu nggak asik banget, nggak bisa diajak bercanda bos. Padahal sudah dibawakan segini banyaknya binatang iblis biar seru tuh katanya. Melihat Liberato yang tetap tenang ya, Vine merasa mungkin ada sangkut pautnya dengan bocah menarik itu, yang membuat Liberato terkejut. Ternyata Vine sudah mengetahui keberadaan dari Rey. Saat itu juga ya, dagernya Vine meluncur ke arah Liberato. Untung sajalah ya, refleks perisainya cepet banget. Kemudian Vine dengan yakin mengatakan, kali ini pun akan menang melawan kalian yang membosankan. Setelah itu akan menghancurkan kerajaan juga bos. Lalu bye-bye. Eric jadi kesal nih karena sudah diremehkan. Namun Liberato mengingatkan untuk tetap waspada bos, karena aura yang dipancarkan oleh Vine memanglah mengerikan. Saat itu juga ya Liberato mendengar suara Tsubaki. Bala bantuan sudah tiba dan siap meluncur kapan saja bos. Menyadari itu Liberato jadi lega dan akan melancarkan serangan pamungkasnya. Namun efek sampingnya dia tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu. Maka dari itulah setelah itu aku mengandalkan kalian semua. Liberato mulai memadatkan energinya nih, lalu melemparnya ke arah gerombolan monster itu. Sihir bencana alam pun diaktifkan. Eric sesama petinggi pun gak habis pikir lagi tuh dengan kekuatan si brengsek yang satu ini bos. Hasilnya sebagian besar monster yang dibawa oleh Vine sudah lenyap. Selain melenyapkan sebagian musuh, itu juga menjadi sinyal dimulainya peperangannya bos. Liberato pun menegaskan bahwa dari sini yang akan dimulai adalah serangan habis-habisan dari satu sisi saja. Nggak layak disebut sebagai peperangan bos.